Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema dengan muatan mata pelajaran PKN. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya sudah mempersiapkan diri dulu di rumah ya, sudah mandi, sudah sarapan ya, kemudian sudah disiapkan alat-alat tulisnya, dan mohon didampingi orang tua jika kita belajarnya menggunakan gawai atau HP ataupun alat-alat elektronik lainnya ya anak-anak di rumah. Baik anak-anak di rumah ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini sangat bermanfaat sekali untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, baik yang akan kita lakukan hari ini apa ya? Nah, coba kita lihat dan perhatikan video ibu ya. Ya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab ya. Ini muatan mapel pendidikan kewarganegaraan atau yang sering disingkat dengan PKN. Baik anak-anak, nah masih tetap bersama ibu ya, dengan Ibu Nurfaida di sini. Ada yang kangen gak dengan ibu ya? Oke, ibu kangen kalian semua, ingin segera bertatap muka di kelas ya. Kita doakan mudah-mudahan virus COVID-nya secepatnya bisa menghilang dari bumi kita ya. Kita berdoa saja, tetap jaga kesehatan di rumah. Tetap di rumah saja ya, usahakan jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Baik ya. Nah, KD kita pada hari ini adalah yaitu memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk pengetahuannya, dan untuk keterampilannya yaitu menjelaskan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa sih tujuannya ya? Kok kita harus belajar ini, Nak? Nah, ini tujuannya. Oke, sebentar. Yang pertama, nanti kalian ada kegiatan baca teks bacaan ya. Teks bacaannya nanti kita di slide selanjutnya ya. Dengan membaca teks bacaan, kalian dapat menjelaskan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah nanti baca teks, kalian bisa mengerti dan memahami, juga dapat menjelaskan apa itu hak, kewajiban dan tanggung jawab ya. Khususnya sebagai warga negara dalam kehidupan kalian sehari-hari di dalam masyarakat. Yang kedua, dengan memahami teks bacaan yang telah dibaca, siswa dapat membuat jadwal kegiatan di rumah yang mencerminkan pengamalan tanggung jawab yang diketahui orang tua. Nah, ini nanti untuk KD 4-nya kalian harus membuat jadwal kegiatan di rumah yang mencerminkan pengamalan tentang tanggung jawab yang harus diketahui oleh orang tua. Nah, jadwal ini seperti contoh waktu kita bulan Ramadan tahun lalu ya, tahun lalu sebelum ada COVID, kalian diberi tugas dengan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam berupa jadwal kegiatan Ramadan yang ditandatangani oleh orang tua. Nah, seperti itu juga yang akan kita buat hari ini ya. Baik, kita masuk ke materi anak-anak ya. Perhatikan dan simak baik-baik. Ya, kita akan belajar tentang pengertian hak dulu. Apa itu hak? Nah, hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Artinya, hak itu adalah sesuatu yang kekuasaannya mutlak milik kita, ya, milik kita. Oke. Nah, hak di sini berarti tindakannya bersifat legal ya, tidak boleh misalnya
punya hak mencuri. Nah, tapi bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila, berarti itu bukan hak ya. Artinya hak itu sesuatu yang wajib kita miliki tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Baik. Apa contohnya? Nah, pertama ini gambar pertama ya. Kira-kira menurut kalian apa sih? Iya, gambar pertama itu adalah hak berpendapat. Nah, mungkin kalau kalian dalam skala kelas, yaitu ketika kita berdiskusi ya. Mungkin di kelas 4 kemarin sebelum kita Covid, kalian disuruh berdiskusi dengan Bu Sri ya kan? Suruh berdiskusi, kemudian suruh mengemukakan pendapat. Nah, saat kita tunjuk tangan berpendapat, itu kita sudah mengemukakan hak kita, sudah mendapatkan hak kita sebagai warga ya, sebagai warga sekolah. Nah, karena tempatnya di sekolah ya, hak berpendapat. Nah, berpendapat ini pun tidak boleh asal berpendapat. Berpendapatnya harus dengan fakta, harus dengan adab. Nah, ya nggak boleh memaksakan kehendak ya. Ketika kita berdiskusi, misal nih kita mau diskusi di rumah, misalnya di rumah berdiskusi dengan mama papanya untuk kegiatan hari Minggu ya. Hari Minggu kita mau kemana ya? Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Aku maunya di rumah aja, misalnya seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain juga, anggota keluarga yang lain di rumah. Ya nak ya. Oke, jadi berpendapat itu punya adab, punya etika, punya tata tertib untuk berpendapat ya. Contohnya pertama misalnya mengangkat tangan kalau di kelas, Bu saya mau mengemukakan pendapat, itu salah satu adab yang baik ya. Yang kedua tadi apa? Tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, sampaikan dengan akhlak ya, sampaikan dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang sopan dan santun. Itu dalam hak berpendapat ya. Nah, nanti boleh dipraktekkan di rumah ya. Misalnya nih sama mama sama papanya ya, besok kita mau masak apa ya? Kalian mau masak apa? Nah, seperti itu. Itu sudah mengemukakan pendapat. Tapi apabila pendapat kita tidak dihargai, maksudnya bukan tidak dihargai, tidak diterima, kita tidak boleh berkecil hati ya. Tidak boleh merasa aku nggak diterima, aku nggak ikutan. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus, ketika kita berdiskusi, ketika kita bekerja sama, kita harus memiliki sikap lapang dada. Jadi apapun keputusannya, jika orang banyak sudah memutuskan hal seperti itu, artinya kita mau tidak mau harus ikutan ya, pastinya baik untuk semuanya. Yang kedua contohnya adalah ini menurut kalian apa sih? Iya, ini adalah hak belajar. Kalian berhak untuk belajar, berhak mendapatkan pendidikan dimanapun ya. Boleh mau pendidikan misalnya di sekolah yang keren ya, di sekolah yang mahal, boleh, sesuaikan dengan ekonomi orang tua. Jadi tidak boleh menuntut terlalu berlebihan terhadap hak kita. Jadi hak kita harus juga disesuaikan dengan keadaan kita. Jadi kalian belajar di sekolah, nah itu salah satu hak kalian dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, nah ini adalah hak memilih ya. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah 17 tahun ke atas ya. Mereka memilih mengikuti seperti contohnya pemilihan umum waktu memilih presiden, memilih DPR, memilih MPR, atau dalam skala kecil itu pemilihan Kades atau pemilihan Pak RT, dan lebih kecil lagi kita kemarin melakukan pemilihan ketua kelas. Boleh kalian pilih siapapun. Nah, itu adalah hak, salah satu contoh hak kalian di sekolah. Nah, kalau di luar sekolah itu pengamalannya dalam bentuk pemilu. Nah, besok Desember itu ada pilkada serentak ya, pemilihan kepala daerah serentak. Jadi satu Jambi itu semuanya dilakukan bersama-sama. Baik.
Yang keempat adalah hak memeluk agama. Jadi dalam memeluk agama kita tidak boleh memaksakan diri. Misalnya teman kita nih agamanya lain, kita paksakan kamu harus ikut agama saya, itu tidak boleh karena bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila. Nah, jadi diatur di dalam sebuah negara itu hak untuk memeluk agama. Boleh terserah agama apa saja yang merasa dia yakini, dan kita wajib bertoleransi, menghargai pendapat teman, menghargai keyakinan teman. Nah, itu contoh dari hak ya. Baik, Ananda nanti kalau mau bertanya Ibu kasih sesi bertanyanya di grup WA ya. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi contoh hak mengemukakan pendapat, kemudian hak peroleh pendidikan yang layak, kemudian hak beragama, hak untuk hidup. Nah, kita kemarin ada tepuk ini apa? Tumbuh kembang anak. Akan ada hak hidup, iya. Hak apa lagi? Berkembang, hak dilindungi ya. Nah, itu ada berbagai macam hak di situ. Kemudian yang selanjutnya hak mengembangkan kebudayaan. Boleh kalian misalnya tinggal di Jambi tapi orang Jawa misalnya ya. Boleh, nggak apa-apa, silakan mengembangkan kebudayaan kalian masing-masing asalkan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tempat tinggal kita. Tidak masalah selama kita mengembangkan kebudayaan Indonesia. Kemudian hak mendapatkan nilai dari guru. Nah, ini hak, salah satu hak kalian ya. Hak kalian yaitu mendapatkan nilai dari guru. Kemudian hak tidak diperbudak. Contoh disuruh-suruh misalnya sama orang tuanya nih, disuruh ngamen, disuruh ngemis, itu sudah melanggar hak sebagai anak ya. Boleh, ini bisa dilaporkan. Tapi kalau kita ingin membantu orang tua itu sih nggak masalah ya. Oke. Dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan ke pengertian kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak ya. Oke, di sini ada yang perlu ditekankan adalah kata harus. Berarti kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi ketimpangan, maka akan terjadi kendala saat kita meminta hak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk peroleh apa yang harus seseorang dimiliki. Nah, ini tadi ya. Jadi sebelum kita misal nih contoh kewajiban kita dalam beragama, harus sholat, harus berdoa. Kenapa? Kalau kita tidak sholat dan berdoa, kita tidak akan mendapatkan hak kita. Hak apa? Yaitu hak nikmat dari Tuhan ya. Baik. Apa contohnya? Nah, pertama mentaati peraturan lalu lintas, berhenti di belakang garis stop line pada saat lampu merah. Contohnya kita ada red zone ya. Di setiap simpang contohnya di simpang BI itu ada red zone. Nah, kita mau tidak mau harus mengikuti dan menaati. Red zone itu khusus untuk zona sepeda motor yang parkir di situ, maksudnya yang berhenti saat lampu merah. Nah, jika mobil berhenti di situ maka akan kena tilang oleh polisi. Nah, itu salah satu kewajiban kita ya. Selanjutnya menaati peraturan sekolah. Salah satunya adalah ikut serta melaksanakan upacara bendera. Kemudian ini ada pajak. Nah, ini biasanya orang tua kalian ya. Orang tua kalian harus membayar pajak. Itu karena salah satu kewajiban. Selanjutnya adalah hak untuk menjaga lingkungan. Jaga lingkungan itu keamanannya, kebersihannya, keindahannya, itu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Itu contoh untuk kewajiban. Nah, yang terakhir adalah apa itu tanggung jawab ya? Tanggung dan jawab apa ya? Ayo kita lihat. Tanggung jawab apa pengertiannya? Secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya, harus wajib
ya. Ini sebuah kesadaran manusia. Jadi contohnya kalian mengerjakan PR ya, ada PR dari ibu, tidak disuruh lagi sama orang tua, hei nak, nah, orang tuanya malah yang ngingetin ya. Harusnya kalian kalau sudah memiliki tanggung jawab tidak perlu lagi disuruh ya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Kita punya kewajiban, kita sadar kewajiban itu harus dilakukan. Nah, itu namanya tanggung jawab ya. Apa contohnya? Pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, contohnya beribadah, mungkin bagi yang non muslim ke gereja, ke pura, ke kuil ya, ke masjid. Nah, itu salah satu tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita sebagai manusia hanya boleh mengingatkan ya. Selebihnya tidak boleh memaksa karena tanggung jawab itu kesadaran dari diri sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kita punya nih, diri kita ini punya tanggung jawab loh ya, punya tanggung jawab untuk belajar. Jadi nggak harus disuruh lagi sama orang tuanya. Kalau sadar, artinya kalau kita masih disuruh orang tua, kita belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab. Nah, karena kalian sudah belajar tanggung jawab, mulai sekarang harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh, tanggung jawab menjaga dirinya supaya tidak sakit, berarti tidak boleh jajan sembarangan. Nah, tidak boleh main gawainya atau main HP-nya terlalu lama, karena kalau terlalu lama mata kita sakit. Nah, itu tanggung jawab diri sendiri. Yang dirugikan siapa? Kalian sendiri. Itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, apa sih tanggung jawabnya bentuknya? Bentuknya yaitu saat kita contohnya main dengan teman ya, terus mencuri. Nah, itu salah satu satu hal yang tidak bertanggung jawab karena mencemarkan atau mengotori nama baik keluarga. Artinya saat kita keluar rumah, kita harus punya niat baik, bertindak baik, dan bersikap baik. Itu salah satu tanggung jawab ya. Kemudian tanggung jawabnya apalagi? Saling menyayangi di dalam keluarga, saling menghormati di dalam keluarga. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Nah, bergotong royong, kemudian mungkin membersihkan selokan. Jadi nggak usah disuruh lagi, nggak usah disuruh tunggu Pak RT-nya datang, ibu tolong dibersihin, bapak tolong dibersihin. Tidak seperti itu. Itu salah satu tanggung jawab kesadaran diri kita masing-masing. Kemudian, nah, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab kita apa? Menjaga nama baik bangsa dengan berperilaku yang adil, berperilaku yang baik ya. Itu salah satu tanggung jawab ya. Oke, apa lagi tanggung jawab terhadap bangsa negara? Belajar. Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Belajar jadi anak sebagai penerus ya, penerus perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu. Oke, apa sih manfaat dari sikap tanggung jawab? Yang pertama adalah lebih dihargai orang lain, mempunyai ketelitian tinggi, kemudian akan lebih dipercaya orang lain. Betul sekali ya, kalau kita tanggung jawab, sadar diri, orang-orang akan percaya terhadap kita ya. Oh iya, dia bertanggung jawab. Misalnya di kelas ya, yang si A nih bertanggung jawab dengan tugasnya dia. Nah, kita pasti senang sekali berteman dengan dia ya. Kenapa? Aku mau besok kalau diskusi sama dia aja, dia orangnya enak, tanggung jawab. Itu salah satu. Yang pertama, dipercaya orang lain, dihargai orang lain, kemudian kita memiliki ketelitian yang tinggi. Kemudian akan mendorong kesuksesan. Nah, dengan tanggung jawab kita akan sukses. Contoh, tanggung jawab bangun pagi, jadi nggak disuruh lagi orang tuanya bangun sampai disiram air ya, enggak. Nah, salah satunya adalah sikap dari tanggung jawab ini. Oke, selesai itu materi kita hari ini ya, muatan PKN. Nah, anak-anak di rumah nanti lembar kerjanya atau latihannya ibu kasih, ibu share di grup WA kita ya. Baik Ananda, nanti kalau ada yang bertanya silakan bertanya di
grup WA kelas kita. Ya, selamat belajar, semoga selalu semangat, dan kita usahakan mulai detik ini kita harus bersikap tanggung jawab, yaitu untuk belajar. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.